bersama Insan Ihsani Indonesia, bersama Insan Ihsani Indonesia. Kita mulai ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kaifa wa tanazaha anil kaifiyah wa ayyana al-aina wa ta'azza anil ainiyah amma ba'du wa ba'da tahiyah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Dr. Hajalita Gunawati selaku pembina yayasan dan pengasuh Pondok Pesantren Fajar Dunia, yang kami hormati Ustadz Suparman MPD sebagai Kepala Sekolah SMA Fajar Dunia, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu wali santri kelas 9 lanjutan. Semoga diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung di grup Zoom meeting ini dalam rangka sosialisasi pemindahan santri kelas 9 lanjutan putri. Santri kelas 9 lanjutan putri ke Pondok Pesantren Insan Ihsani Indonesia. Untuk itu sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah agar acara ini bermanfaat untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, nanti setelah ini akan ada pemaparan dari Kepala Sekolah SMA Ustadz Suparman. Kemudian setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa langsung ketik pertanyaannya, chat di kolom komentar nanti setelah pemaparan oleh Kepala Sekolah SMA. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, lanjut ke acara yang pertama, yakni pemaparan sosialisasi pemindahan santri kelas 9 lanjutan putri. Kepada Ustadz Suparman MPD, kami silakan. Sudah selesai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadratil Mukarramah, pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Fajar Dunia, Ibu Dr. Hajalita Gunawati MPD, semoga sehat walafiat. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Syarif Hidayatullah sebagai pembawa acara di rapat Zoom meeting ini, serta yang kami hormati, kami banggakan seluruh wali santri kelas 10 putri lanjutan SMA Fajar Dunia, Pondok Pesantren Fajar Dunia. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Semoga semuanya sehat walafiat, lahir dan batin, dimudahkan segala urusan, diistiqomahkan dalam kebaikan, dijauhkan dari segala macam cobaan yang sekiranya kita tak sanggup menghadapinya. Bersyukur pada kesempatan siang menjelang sore ini kita dipertemukan dalam sebuah kegiatan rapat. Rapat ini tentu sangat penting karena terkait dengan proses rencana pemindahan kelas 10 putri lanjutan dari SMA Fajar Dunia ke lokasi terbaru mereka di
Pesantren Insan Ihsani Indonesia. Oleh karena itu, kami sangat berharap lewat rapat Zoom meeting ini, semuanya menjadi lebih jelas, menjadi lebih terang benderang, dan kedepannya bisa berjalan dengan baik semua program yang kita rencanakan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan tampilkan slide pemaparan tentang materi kita pada kesempatan kali ini, dan seperti yang disampaikan pembawa acara tadi Kak Syarif, di akhir Bapak Ibu boleh memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar penjelasan yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini di layar Bapak Ibu mungkin sudah tampil judul materinya sosialisasi program takhasus santri putri lanjutan kelas 10 SMA Fajadunia dalam rangka membentuk Federasi Qurani Indonesia. Ini sesungguhnya yang melatar belakangi mengapa perlu adanya pemindahan tempat belajar bagi siswi putri atau santri putri lanjutan kelas 10 SMA Fajadunia putri Bapak Ibu semuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, poin-poin yang ingin saya sampaikan pertama tentang apa makna dari takhasus itu sendiri, takhasus Quran 5 juz, kemudian juga apa program kurikulum yang nanti akan disampaikan, serta bagaimana proses pemindahan ke Ponpes Insan Ihsani Indonesia. Jadi ada 3 poin saja, insya Allah nggak akan terlalu lama. Mudah-mudahan tetap bisa memberikan penjelasan yang maksimal. Saya mulai dari yang pertama tentang program takhasus Quran 5 juz. Apa sih sesungguhnya takhasus itu? Kita mulai dari situ, Bapak Ibu. Takhasus kalau secara bahasa itu berasal dari kata takhassusa ya takhassusu takhassusan. Artinya pengkhususan. Ini adalah program pengkhususan pendalaman membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, khusus untuk santri putri lanjutan SMA Fajadunia. Mengapa demikian? Karena memang membaca Quran, mendalami Quran, bahkan menghafal Quran sekarang menjadi sesuatu yang penting. Apalagi buat anak-anak kita yang ada di pondok pesantren. Ya memang Quran menjadi sesuatu yang luar biasa saat ini, bahkan ada perguruan tinggi yang menjadikan syarat hafal Quran 3-5 juz untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu bagian penting yang menjadi latar belakang pemikiran kami juga mengapa perlunya program takhasus Quran. Baik, Bapak Ibu, kami lanjutkan. Pertama, mengapa program pengkhususan Quran ini penting? Jelas ada sisi keutamaan bagi orang-orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran. Misalnya saja ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi dapat level atau predikat manusia terbaik menurut baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu kita sangat menginginkan anak-anak kita juga bisa mencapai level itu. Meskipun targetnya tidak 30 juz, karena memang durasinya hanya 1 tahun, tapi mudah-mudahan 5 juz bisa tercapai dalam 1 tahun, dan masuk menjadi kriteria seperti yang disampaikan baginda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, bagi para pembelajar dan penghafal Al-Quran, ini juga akan mendapatkan semacam garansi khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pernyataan baginda Nabi lagi. Beliau bersabda dalam sebuah hadits yang lain, "Man qara'al Qur'ana
fahafidhahu wastadhharahu. Siapa orang yang membaca Quran kemudian menghafalkannya, menampakkan nilai-nilai Qur'ani tersebut, kemudian wa ahalla halalahu, menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, wa harrama haramahu, mengharamkan apa yang diharamkan Quran, adkhalahu Allahul jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan bukan itu saja, wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi. Orang itu, si anak itu nanti bisa memberikan pertolongan kepada 10 anggota keluarganya, kad wajabat lahumun nar, yang 10 anggota keluarganya itu, mohon maaf, sudah divonis masuk neraka misalnya. Jadi maksudnya adalah betapa luar biasanya seorang pembelajar dan penghafal Quran, sampai dia diizinkan oleh Allah bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Tentu ini sebuah kabar gembira bagi kita semua bahwa ternyata para penghafal Quran, para pendalam ilmu Al-Quran, belajar menekuni bagaimana cara membaca Quran yang baik dan benar, itu menjadi semacam garansi bagi minimal 10 anggota keluarganya yang lain. Kabar yang sangat membahagiakan. Bukan hanya kimahnya, nilainya yang tinggi di dunia, tapi bahkan sampai tembus ke akhirat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu di antara 2 hadis tentang bagaimana pentingnya mempelajari Al-Quran. Dari sekian banyak hadis yang tentu tidak bisa saya sampaikan di sini semuanya, tapi Bapak Ibu bisa searching di internet atau tanya ke guru-guru yang lain. Insyaallah sangat banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan para pembaca, pembelajar, penghafal Al-Quran. Nah, itulah di antaranya mengapa kita mencoba untuk menggaungkan program tahassus Al-Quran. Selain itu, para penghafal Quran juga sesungguhnya bisa mendapatkan manfaat, peningkatkan kualitas pengetahuan kognitifnya. Apa itu? Kemampuan daya ingat. Bapak Ibu bayangkan seseorang yang menghafal Quran sampai 1 juz, 2 juz, 5 juz, katakanlah hanya 1-2 surat saja, itu sudah menguatkan daya ingat, apalagi kita coba menargetkan 5 juz. Ya kan buat nanti buat di sini samanya. Maka insyaallah Bapak Ibu mohon kerjasamanya bergabung untuk menonaktifkan suaranya dulu, mohon maaf, supaya kita fokus mendengarkan bahasan. Jadi orang-orang yang menghafalkan Quran itu bisa menambah kualitas daya ingat, daya hafalnya kuat. Dan kalau itu terjadi, maka nanti saat dia menghafalkan materi-materi yang lain akan mudah baginya. Program ini kan hanya berjalan 1 tahun saja. Nanti begitu kelas 2 SMA, kelas 3, mereka akan pulang lagi ke Fajar Dunia, mereka akan belajar lagi lebih mendalam hal-hal yang lain, dan itu bisa menjadi sebuah bekal yang cukup untuk anak-anak kita dari sisi daya ingat. Bukan cuma daya ingat saja, sisi afektifnya pun nanti insya Allah akan luar biasa berkembang. Apa afektif itu? Sikap. Bagaimana cara bersikap kepada guru, orang tua, teman-teman, dan lain-lain, menjadi lebih santun, kaulan sadida, ucapan-ucapan yang lurus. Dan memang itu yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah orang-orang meninggalkan setelah mereka itu keturunan yang lemah. Keturunan yang lemah secara fisik, lemah secara pengetahuan, lemah secara kesopanan. Tapi orang-orang yang belajar menghafal Al-Quran, belajar mendalami Al-Quran, insya Allah diberikan kekuatan, kuat hafalannya, kuat akhlaknya, kuat ucapannya, maksudnya yang baik-baik. Mudah-mudahan itu terjadi pada anak-anak kita. Dan juga pada sisi yang lain, sisi psikomotoriknya atau perilakunya menjadi lebih baik insya Allah, karena yang dihafalkan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi singkatnya, begitu banyak keuntungan-keuntungan yang bisa diraih bagi orang-orang yang mendalami, belajar, menghafalkan, memperbaiki bacaan-bacaan seputar Al-Quran. Maka dari itulah kita memunculkan program baru di tahun ini,
yang namanya tahassus atau pengkhususan Al-Quran. Dan ini spesialnya khusus untuk anak kelas 10 putri lanjutan saja di tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua bicara tentang kurikulum sekolah, apa saja nanti akan disampaikan di sana. Pertama, kurikulum atau mata pelajaran yang akan disampaikan di sana pada saat mereka belajar sebelum ada program ini. Memang ada pengurangan beberapa materi pelajaran yang sifatnya memang tidak menjadi fokus secara nasional. Sebut saja akan nanti kita pelajari di sana bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, sosiologi, dan ekstrakurikuler. Fisika, kimia, biologi tentu untuk anak-anak yang masuk ke jurusan MIPA. Sementara ekonomi, geografi, dan sosiologi tentu masuk untuk anak-anak yang masuk jurusan IPS. Pada intinya, insya Allah program sekolah pun akan tetap berjalan, hanya saja memang tentu akan kita adaptasi karena kita sedang berupaya mengedepankan 5 juz Al-Quran dalam waktu 1 tahun itu. Tapi insya Allah pembelajaran umumnya tidak akan tertinggal. Jadi ini konsep yang sudah kami rancang, insya Allah kami padankan antara kurikulum sekolah dan kurikulum pesantren yang tadi tahassus 5 juz Al-Quran tersebut. Lantas untuk kurikulum kepesantrenannya, nanti ada, bisa kita lihat, ada pelajaran-pelajaran yang terkait seputar Quran begitu banyak, bagaimana tentang tajwidnya, tahsinnya, memperbaiki bacaan, cara mengucapkan ta, misalnya ta itu kan tentu berbeda. Misalnya ada za, ja, itu za, itu sangat berbeda, maka itu akan diperbaiki terus. Itu ada program tahsin nanti. Dan juga ada mata pelajaran Al-Quran bin Nadhar. Jadi baca Quran dengan cara melihat, biasa itu dilakukan. Al-Quran bil ghaib, ada juga baca Quran dengan tidak melihat. Al-Quran bin Nadhar tentu bagi memang anak-anak yang dirasa masih perlu di situ, maka akan kita gembeng di situ. Sehingga nanti hafalnya bukan sekedar hafal, tapi hafal yang dia pun bisa baca Quran secara baik, sehingga nanti bisa menghafal sendiri, bisa memotivasi diri sendiri untuk membaca Quran, meskipun bukan pada bagian-bagian yang diwajibkan menghafal. Perlu kami sampaikan bahwa yang akan dihafal nanti itu adalah juz 29, juz 30, kemudian juz 1, juz 2, dan juz 3. Jadi 5 juz. 5 juz itu kami ingin hafalnya mutkin atau hafalannya kuat. Maka perlu waktu khusus, tempat khusus. Juga ada program setoran hafalan, pastinya setoran hafalan Quran. Insyaallah nanti akan dibimbing oleh para guru yang berkompeten di bidang Quran. Juga ada murojaah, mengulang-ulang. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Betapa banyak orang yang hafal Quran, tapi karena murojaahnya kurang, akhirnya lama-lama hafalannya hilang. Nah, anak-anak kita nih yang nanti di sana, insya Allah akan lebih banyak kesempatan murojaahnya, karena materi pelajaran umumnya akan sangat kita kurangi, tapi tetap ada dan sesuai dengan standar. Dan juga nanti ada materi tambahan yang sifatnya memang juga bagian dari Fajar Dunia, tasawuf praktis dan fikih. Itu saya rasa juga sesuatu yang penting buat anak-anak kita. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan masih tetap semangat mengikuti penjelasan ini. Selanjutnya tentang kegiatan. Kalau di sekolahnya sih anak-anak belajar normal Senin sampai dengan Jumat. Hanya ada sedikit perubahan. Hari Senin hanya pukul 7 sampai pukul 12. Selasa Rabu sampai pukul 2. Kamis dan Jumat juga sama sampai pukul 12. Mengapa demikian? Karena pada saat hari Senin itu lebih pada materi-materi kepesantrenan yang diajarkan di sekolah, seperti tajwid tadi itu, murojaah, kemudian Al-Quran bin Nadhar, dan sebagainya. Senin, Kamis, Jumat, itu materi-materi yang tadi saya sampaikan. Materi-materi ini yang kita sampaikan di hari Senin, Kamis, dan Jumat. Sehingga batas waktunya sampai pukul 12 saja. Setelah itu mereka nanti masuk lagi ke materi hafalan-hafalan Quran. Kalau Rabu Kamis itu memang full materi yang tadi saya sampaikan di awal. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, dan seterusnya.
Itu mengapa ada perbedaan. Kalau siangnya ngapain anak-anak? Siangnya anak-anak istirahat. Insya Allah di sana pun nanti ada sejenak tidur siang. Kemudian di sana juga nanti ada program Quran setelah Isya, program Quran setelah subuh, sebelum tidur, dan lain sebagainya. Jadi nanti memang full untuk Quran, karena tujuan utamanya diantaranya adalah untuk hafal Quran 5 juz secara mutkin atau kuat. Baik Bapak Ibu, yang ketiga yang perlu kami jelaskan adalah pemindahan siswa kelas 10 putri lanjutan ke pesantren Insan Ihsani Indonesia. Jadi perlu kami sampaikan, pesantren ini pesantren yang merupakan cabang dari pesantren Fajar Dunia. Pendirinya pun masih sama-sama praktisi Ponpes Fajar Dunia. Memang lokasinya pun tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit perjalanan dari menggunakan sepeda motor atau kendaraan dari SMA Fajar Dunia. Mengapa kami pilih ke sana? Pertama itu bagian dari kami juga. Yang kedua, di sana memang fokus tentang hafalan Quran. Di sana itu SD tahfidz. Jadi anak-anak nanti bisa benar-benar fokus. Di sana pun suasananya masih sangat asri, lebih pas untuk menghafal di tengah-tengah pesawahan gitu Ibu. Saya yakin Bapak Ibu kalau nanti jemput ke sana mungkin akan lebih bisa melihat pemandangan sepanjang jalan, sawah kiri kanan, yang bisa jadi sudah jarang kita lihat saat ini. Saya juga berpikir jangan-jangan anak-anak kita nih ke depan kalau pengen lihat sawah cuma bisa lewat YouTube aja. Jadi mudah-mudahan di pesantren yang baru itu memang benar-benar di tengah-tengah pesawahan, masih asri, banyak kolam-kolam ikan begitu. Pokoknya asik deh buat Bapak Ibu, sekedar melepas penat saat nanti berkunjung ke SD Insan Ihsani Indonesia, pesantren kami yang baru. Nah, itu. Yang ketiga, memang rencana kepindahannya ini belum kami pastikan dalam waktu dekat. Kemungkinan tercepat adalah sampai dengan akhir bulan Juli ini. Jadi kalau selama ini ada info 13 Juli atau apa, itu nampaknya belum bisa kami wujudkan. Paling cepat itu akhir bulan Juli, karena memang perlu persiapan-persiapan yang harus kami lakukan dulu untuk dipindahi oleh anak kelas 10. Mudah-mudahan akhir Juli nanti kami sampaikan seminggu sebelumnya melalui surat, melalui grup WA ke Bapak Ibu tentang tanggal pastinya kapan akan kami ajak pindah anak-anak kelas 10 putri lanjutan ini. Yang pasti insya Allah ini program akan kami jalankan. Ini beberapa potret dari pesantren Insan Ihsani Indonesia. Ini masih agak lama, foto lama. Tapi yang terbaru ini bagian kamar mandinya Bapak Ibu, insya Allah nggak kalah bagus dengan Fajar Dunia. Lantas juga ini bagian depan kelasnya. Nah, ini yang terbaru. Yang terbaru sekarang sudah di konblok, alhamdulillah bagus. Tapi bisa lihat di samping kiri kanannya itu ada banyak sekali apa namanya sawah-sawah dan lain-lain yang bisa kita lihat sebagai pemanis pemandangan. Mudah-mudahan menjadi tambah betah buat anak-anak kita, sehingga anak-anak kita nanti bisa menghafal Quran dengan sebaik-baiknya. Saya rasa tambahan yang lain, ini ruangan bagian dalam kelas memang masih terus kami siapkan dengan jumlah lebih kurang 46 santri. Insya Allah sangat menampung, karena yang lanjutan putri ini ada 46, ditambah siswa sekolah dasar sekitar 20, plus pembina asrama itu lebih kurang hanya sekitar 180-an anak orang saja, atau lebih kurang 90-an. Itu nanti sangat mungkin menampung, karena di sana ada 2 lantai, ada 8 ruang kelas besar, kemudian ada asrama dan lain-lain. Baik, saya rasa sih itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, baik. Sebelum Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, saya ingin sampaikan video dulu tentang
bagaimana kondisi sesungguhnya dari pesantren Insan Ihsani Indonesia. Mari sama-sama kita simak video tersebut. Sudah jadi. Ini sudah. Baik, Bapak Ibu, ini gambaran lengkap tentang pesantren Insan Ihsani Indonesia. Alhamdulillah, proses download masih terus berlangsung. Ini makin jelas tampak seperti apa pesantren kami yang di sana. Di samping-sampingnya juga sesungguhnya itu ada, sebelumnya itu ada sawah-sawah begitu. Nah, ini ruang kamar mandi yang nanti digunakan anak-anak kita di sana. Bisa dilihat. Ini masuk ke lantai 1. Masuk ke lantai 1. Baik, cukup. Saya rasa ini gambaran. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan, kami kembalikan waktu ke pembawa acara. Silakan Kak Sarip. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Suparman atas paparannya mengenai sosialisasi pemindahan santri takhusus tahfidz kelas 9 lanjutan putri. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung di via chat, nanti biar saya bacakan, nanti langsung dijawab oleh Ustadz Suparman. Silakan. Atau yang mau bertanya bisa langsung juga tinggal menghidupkan. Oke, baik, ada pertanyaan Pak Ustadz dari Pak Adi Kuswanto. Untuk kepindahan mobilitas bagaimana? Silakan langsung aja dijawab Pak Ustadz. Untuk kepindahan mobilitasnya bagaimana? Ya, baik. Proses kepindahan nanti boleh diantar sama orang tua kalau memang tidak ada tugas begitu. Tapi seandainya memang diserahkan ke pondok juga, insya Allah kami juga akan menyiapkannya begitu. Yang jelas kalau yang nanti Bapak Ibu ingin mengantarkan juga kami izinkan, tentu sekalian lihat pesantren yang baru dan bagaimana suasana aslinya di sana. Tapi mohon maaf, tanggal pastinya belum bisa kami sampaikan hari ini. Saya perkirakan sekitar akhir Juli, karena tadi Bapak Ibu masih bisa melihat kan prosesnya masih berjalan. Mudah-mudahan dalam waktu akhir Juli ini sudah bisa kita laksanakan program ini. Begitu kira-kira Ibu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Untuk pertanyaan kedua, kenapa cuma santri putrinya aja Pak Ustadz? Baik. Jadi kenapa cuma santri putrinya aja? Silakan Baik. Pak Ustadz. Baik. Sementara ini memang kami pilihkan santri putri dulu Ibu, tapi tidak menutup kemungkinan di tahun depan juga akan santri putra secara bergantian.
atau bahkan putra dan putri. Kenapa putri dulu? Karena tahun ini kami juga membuka awal pesantren SD Tahfidz Indonesia yang kami rasa anak-anak kita juga bisa menjadi pendamping di sana cukup bagus dari sisi anak-anak kelas 10 putri menghafalkan Quran juga, mereka juga nanti bisa mengajarkan hafalan Quran ke adik-adiknya yang masih sekolah dasar. Dan saya rasa kaum putri untuk periode pembukaan ini menjadi pilihan tepat untuk kami. Makanya ini kesempatan yang bagus, bisa jadi tahun depan kami akan milih putra, atau bisa jadi juga kami gabungkan putra dan putri. Sementara itu sih Kak Sarif. Soal visit atau kunjungan, insya Allah akan kita adakan kunjungan seperti biasa, layaknya di Fajar Dunia. Nanti waktunya kami sampaikan kapan Bapak Ibu bisa berkunjung ke pesantren Insan Ihsan Indonesia untuk penjemputan. Begitu Kak Sarif. Baik Pak Ustadz, ada pertanyaan lagi untuk keamanannya Pak Ustadz. Untuk keamanannya seperti apa? Untuk sisi keamanan, insya Allah juga kami sangat perhatikan itu. Di sana juga ada security, minimal ada 2-3 orang security yang kami tempatkan di sana. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa pada tanggal 19 Juni kemarin kami sudah melakukan launching atau pembukaan atau tasyakuran peresmian pesantren tersebut. Dan alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Camat, dihadiri oleh Pak Kapolsek, Bapak Babinmas juga, dan Ramil juga, Kepala Desa juga, dan mereka menyatakan secara lisan mereka siap membantu kami menjaga sisi keamanannya dan lain-lain. Itu dari sisi keamanan eksternal. Jadi sangat didukung oleh para aparatur pemerintah yang ada di Desa Bojong sana, karena lokasinya di Desa Bojong. Kemudian juga secara tim kami di sana, putranya ada sekitar 15 orang, lebih kurang, yang sudah emang pembina-pembina asrama, ditambah dengan security. Jadi saya pun setiap minggu juga insya Allah akan datang ke sana. Jadi insya Allah dari sisi keamanan, mudah-mudahan sangat aman, karena emang situasi internal dan eksternal juga sangat kondusif. Begitu ya Kak Sarif. Baik Pak Ustadz, kemudian pertanyaan selanjutnya, ini untuk fasilitas umum Pak Ustadz, apakah sudah siap terutama untuk ketersediaan air bersih? Kemudian yang kedua, untuk UKS, apakah nanti ada dokter jaga? Ya. Silakan baik, Pak Ustadz. Baik, untuk air, saya rasa di sana akan lebih banyak ketimbang Fajar Dunia, seperti yang saya sampaikan tadi. Dikelilingi oleh sawah-sawah yang luar biasa berlimpah, dekat dengan salah satu tempat rekreasi di sana ada yang namanya mata air Sodong yang sangat alami langsung dari gunung. Jadi secara air bersih insya Allah jauh lebih berlimpah daripada Fajar Dunia. Kita gali 10 meter aja sudah luar biasa banyak di sana itu. Kemudian untuk tim dokter juga tentu kami perhatikan, tim UKS juga ada di sana. Bahkan kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa, maksud saya sudah kontak, sudah berkomunikasi dengan beberapa, terutama puskesmas terdekat, sehingga nanti bisa lebih mempercepat proses penanganan anak. UKS seperti biasa ada. Ini pada prinsipnya pemindahan anak-anak kita ke sana itu tidak mengurangi sisi apapun. Orang banyak mana? Justru menambah sisi kualitas hafalan Qurannya. Baik, itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu, mohon kerjasamanya untuk mematikan mikrofon untuk sementara. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Ya. Untuk kepindahan pondok, ini saran nih Pak Ustadz. Untuk sekedar usul, untuk kepindahan ke pondok baru lebih baik melibatkan wali santri supaya sekalian tahu lokasinya. Baik, terima kasih, usulan yang sangat baik menurut saya, sangat bagus. Insya Allah, seperti yang saya katakan tadi bahwa memang kepindahan ini sifatnya tentu sangat ingin diajak berpartisipasi semua orang tua. Artinya orang tua bisa berpartisipasi. Namun barangkali ada orang tua yang memang tidak bisa mengantar pindah karena soal kesibukan dan lain-lain. Ya tentu pihak pondok juga tetap akan memfasilitasinya. Tapi memang kami lebih mengutamakan
para orang tua bisa mengantar pindah supaya tahu lokasinya dan lain-lain. Bagi yang memang tidak bisa mengantar, tentu mohon ada konfirmasi 2 hari sebelumnya minimal supaya kami bisa mempersiapkan untuk proses mobilitas ke sananya. Begitu Kak Sarip? Baik Pak Ustadz, ini juga ada dari Pak Joko, kami sangat mendukung dan senang sekali, mudah-mudahan target bisa terwujud. Amin. Bapak Ibu, Terima kasih. amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang lainnya mungkin masih ada pertanyaan, silakan. Atau Bapak Ibu bisa langsung sebut nama, nanti langsung aja dihidupkan mikrofonnya. Iya, boleh, silakan Bapak Ibu. Yang mau bertanya, silakan. Kita masih ada waktu. Sampai jam berapa Kak Sarip kita? Kita sampai jam 2 Pak Ustadz, jam 2:05. Jadi masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. 10 menit lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Lina silakan. Ya, saya dari ibunya Wali Santri Aisyah Nurzakia. Kalau untuk yang kepindahan akhir bulan Juli itu, apa sebelum ada pemberitahuan, apakah saya bisa ke pondok dulu ya untuk mengasih mungkin sekedar kayak Pak tas-tas, ya kan mereka butuh untuk naruh pakaian apa gimana? Boleh nggak Ustadz? Mungkin Kak Sarip bisa ikut memberikan tanggapan. Soalnya kan mereka kan butuh tempat ini ya, pakaian apa nggak langsung diangkut gitu kan? Iya betul. Sebelum hari haknya ya mungkin pemberitahuan tanggal berapa untuk kepindahannya. Pasti akan di-share ya Pak ya? Baik. Baik, nanti kita akan share Ibu tanggal pastinya, tanggal berapa. Ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan dulu misalkan kayak tas, yang lainnya bisa langsung, atau saat pemindahan nanti kita informasikan misalkan H-3 atau H-4. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan tas-tasnya. Nanti saat pemindahan Bapak Ibu bisa langsung jadi bisa langsung ke pesantren Iyata untuk pemindahan Ibu. Jadi bisa. Ya. Cuma nanti untuk tanggal pastinya kami informasikan di grup nanti. Iya. Ya. Okay. Ada lagi Bu? Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Baik Pak Ustadz, ada pertanyaan? Rekaman meeting apakah nanti bisa di-share ke partisipan? Kasarnya bisa. Nanti ini juga di-record, nanti kami share ke grup ya Pak ya. Saya sangat mengharapkan agar putri saya bisa lebih baik lagi dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Karena setiap pulang ke anak saya tes baca Al-Qurannya dan baca tajwidnya masih kurang bagus. Dan saran saya agar lebih diperhatikan lagi. Baik Pak, nanti insya Allah Pak Ustadz mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi Pak Ustadz, silakan. Ya, insya Allah, memang salah satu hal yang kita perhatikan juga Bapak Ibu adalah lulusan SMA Fajar Dunia nanti, karena mereka sudah sejak SMP di sini, maka mereka kami upayakan salah satu poin pentingnya bagaimana cara membaca Qur'annya dengan baik, memahami tajwidnya, tahsinnya, bahkan sampai hafal. Itu bagian penting yang menjadi target kami juga. Mohon doa dari Bapak Ibu semua, semoga putri-putri kita ini bisa lebih bagus dari sisi baca Quran dan hafalannya. Tapi tentu kami juga di tahun ini tetap mengupayakan yang putra juga, meskipun tetap ada di SMA Fajar Dunia. Jadi sebenarnya program ini memang maunya kita sih semua pindah ke sana Ibu, tapi nampaknya memang belum bisa memadai. Maka perlu kami pilih dulu, tahun ini rezekinya putri, tahun depan belum tentu putri lagi, bisa jadi putra, dan bisa jadi kami pilih berdasarkan yang lain. Tapi sebentar ini anugerah diberikan kepada santri putri dulu. Itu mungkin, Kak Sarip. Baik Pak Ustadz, satu lagi ada pertanyaan Pak Ustadz, apakah ada koperasinya di sana? Koperasi apakah masih ada? Baik, kalau koperasi seperti di Fajar Dunia mungkin tidak, tapi kalau koperasi yang sifatnya sekedar memenuhi kebutuhan anak itu ada. Bahkan proses pembuatan dapur dan lainnya sekarang sudah mau finishing, artinya makanya kami menunggu itu juga. Dan di sana juga ada sedikit perbedaan, di depan pesantren Persis itu ada semacam rumah-rumah toko yang isinya itu banyak kuliner dan lain-lain. Pokoknya Bapak Ibu nanti bisa saat menjenguk dan lain lebih inilah, mudah-mudahan lebih nyaman. Baik, insya Allah ke depan akan kita buatkan juga koperasi yang seperti Fajar Dunia. Tapi untuk anak
80 orang secara hal-hal kebutuhan mendasar, insya Allah bisa kita penuhi. Begitu Kak Sarip. Baik. Dan mungkin sekedar jajan-jajan dan makanan-makanan ringan pasti disediakan ya Pak Ustadz. Disediakan, betul. Pasti disediakan. Betul. Baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Alamat lengkap Ponpes tujuan. Nanti Kak Sarip di-share aja ya. Oke. Nanti untuk alamat lengkapnya Bapak Ibu bisa nanti share di grup. Pokoknya tidak jauh, sekitar 15 menit dari pesantren atau sekitar 4 km dari pesantren ke arah Sodong. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan dari pesantren Fajarunia itu menuju ke Bojong, itu ada daerah namanya Sodong, kanan kiri itu persawahan, nanti ada di sebelah kiri. Nanti kami share. Terus juga ada Instagramnya, Instagram pesantrennya namanya Insan Ihsani Indonesia. Jadi silakan Bapak Ibu bisa lihat Insan Ihsani Indonesia. Di situ juga ada alamatnya di situ. Baik, silakan Bu yang belum follow mungkin nanti bisa follow Instagramnya Insan Ihsani Indonesia. Bapak Ibu sekali lagi ada pertanyaan? Mungkin satu lagi? Atau mungkin nanti bisa... Maaf Kak. Ya, silakan Pak. Ya mungkin nanti dari hasil Zoom meeting ini bisa di-review dan di-share di grup PA saja supaya barangkali yang tidak bisa ngikutin Zoom meeting ini bisa lebih tahu apa yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Pak sarannya Pak. Pak Ustadz ada pertanyaan lagi ini dari Mama Jalang, mohon bisa diberi apakah sudah dipagari keliling ke Ponpesnya? Alhamdulillah sudah ya Pak Ustadz ya? Ya, sudah, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah semuanya sudah dipagari dari depan sampai belakang. Terus juga di depan juga sudah ada gerbang besar untuk pesantrennya. Baik. Ada pertanyaan lagi untuk pembayaran SPP dan lain apakah langsung sana atau ke FD? Untuk pembayaran SPP, saya izin jawab Pak Ustadz. Untuk pembayaran SPP, visiting time-nya itu semuanya di pesantren Insan Ihsani Indonesia. Jadi Bapak Ibu kalau kunjungan tidak ke FD langsung ke sana, ada pembayaran juga semuanya ada di sana. Baik. Baik, mungkin cukup ya Pak Ustadz ya? Cukup nampaknya Kak Sarip, nanti di-share saja di grup. Baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah bergabung di Zoom meeting saat ini dalam rangka sosialisasi pembinaan santri putri kelas 9 lanjutan untuk program tahfidz ke Pondok Pesantren Insan Ihsani Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih jelas, mungkin bisa via WhatsApp ke nomor Humas di 0859 300 537 atau ke grup WhatsApp yang telah disediakan oleh kepesantrenan. Itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Suparman atas paparan yang sangat jelas sekali. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita diberikan kesehatan yang paripurna Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu juga di rumah diberikan kesehatan yang paripurna oleh Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali kami tutup. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik Pak Ustadz, maaf sebelum ditutup ini ada pertanyaan. Anak-anak di FD semua sehat kan ya? Alhamdulillah Ibu. Santri semuanya di FD sehat, alhamdulillah. Semuanya sehat. Tidak ada kendala satu apa-apa. Baik, sekali lagi kami tutup. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Ihsani Indonesia jaya, wujudkan